Salam, selamat pagi. Berhubung ini ya, ajar tayang atau bukan sih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang udah dengan kerendahan hati ya, dengan eh, rasa persaudaraan mau mendengarkan dan mau menonton lah, setidaknya biar ratingnya naik. Enggak, bukan ya. Maksud saya untuk berbagi ini sih selain buat saya pribadi, paling utama sih buat saya pribadi ya, sebagai mengingat itu banyak sekali yang namanya apa ya, saya mendapatkan hmm, persaksian secara pribadi kayak gitu kan, baik perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu perlu kan orang untuk sharing-sharing tentang hal itu gitu. Kali ini saya ingin kembali flashback di bulan Agustus ya, tanggal 13, ketika saya cek lagi, saya sudah berbagi ini di grup connect grup saya di gereja saya. Mungkin teman-teman yang satu gereja tahu ya, pergumulan saya sekitar bulan Agustus atau 2 bulan lalu, 13 Agustus itu tentang ketika saya bertemu dengan seseorang. Cuman waktu itu saya hanya menulis ya, jadi kalau cuma menulis kayaknya banyak hal yang seperti saya katakan, berbedanya antara menulis dengan berbicara atau membuat video itu banyak hal yang hilang. Jadi kita harus menulis dulu. Dan persaksian saya saat ini kali ini untuk pertama kali ini ya, ini bukan yang pertama, maksudnya yang saya ketengahkan di video ini sekitar bulan Agustus tanggal 13, itu berkaitan dengan eh, kitab Kejadian di pasal 2 ayat ke 9, dimana sebenarnya waktu itu saya mengalami sebuah pergumulan gitu loh. Itu ketika saya mulai jatuh dalam dosa ya, seperti itu, dan mulai istilahnya lalu memberontak terhadap semua yang telah ditentukan gitu loh bagi Tuhan gitu. Ketika saya ingin memilih, bukan memilih jalan sendiri sih, ketika saya menginginkan jalan itu gitu. Sharingnya kalau di grup saya tentang hikmat dari pergumulan gitu. Selama 2 bulan, berarti selama bulan Juni Juli sampai Agustus, karena saya tulis sekitar bulan Agustus. Nanti untuk tulisannya yang saya bagi di connect group saya share juga di video ini, nanti di deskripsinya bisa dilihat, karena saya juga udah lupa juga gitu, banyak yang udah lupa juga, jadi ya seperti itu. Jadi intinya waktu itu saya bermimpi eh, sedang berada di, ya kembali lagi, jadi waktu itu saya sedang berada di sebuah ruangan itu, bertemu dengan seorang laki-laki. Saya agak lupa sih gitu, memang seharusnya membuat video itu sangat penting gitu, kita jauh lebih mengingatnya daripada kita menulisnya. Eh, Ketika saya bermimpi berada di sebuah perkumpulan orang-orang, dan di situ ada seorang laki-laki, dan eh, laki-laki itu seperti seorang guru gitu, guru dalam arti tanda petik ya, guru spiritualitas lah, seperti itu. Saya tidak akan mengatakan lebih dulu pendeta atau eh, penatua atau seperti apa, karena ketika saat itu eh, pria itu mengajak tiap-tiap orang itu untuk maju gitu. Saya sambil membaca ini karena saya waktu itu membaginya sambil menulis, saya ketik dan mengatakan, baiklah saatnya kalian mengatakan permasalahan kalian gitu. Dan dia menyuruh untuk maju satu persatu orang, dan saat itu tiba waktu saya untuk giliran saya waktu itu datang giliran saya, dan laki-laki itu mengatakan kepada saya, baiklah sekarang waktu kamu untuk mengungkapkan permasalahan kamu. Dan waktu itu entah kenapa, iya, saya
kembali teringat, saya nggak mengungkapkan permasalahan saya. Justru saya mengambil dari Rema Kejadian pasal 9 ayat ke Rema pasal 3 ayat ke 9 gitu. Nggak tahu kok nyantol di situ, mungkin karena saya pas lagi baca itu malamnya atau apa. Sebentar ya. Oke, sebentar itu kita baca dulu di pasal ke-3 ayat ke-9 di kitab Kejadian. Berikutnya tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan saya lanjutkan di ayat ke-10-nya. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Ayat ke-9, ayat ke-11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Jadi ini tema kalau dari Kejadian ini tentang kejatuhan Adam ya, pertama kali ketika dia memakan buah pengetahuan yang awalnya dari Hawa ya, dan Hawa dari ular. Dan Rema saat itu, jadi nggak tahu kok remanya berubah-berubah ya. Jadi waktu itu rema yang saya dapat itu adalah bahwasanya cara pandang atau berpikir kita yang berbeda dengan bagaimana Tuhan melihatnya itu. Jadi apa yang menurut kita salah, tidak benar, tidak bagus, tidak adil, itu sudah berbeda dengan Tuhan menilainya gitu. Dan setelah saya mengatakan hal itu kepada laki-laki tersebut, dia beranjak dari depan saya dan seolah dia sedang menghapus papan tulis gitu ya. Dan kali ini, kalau tadi kan saya berada di sebuah ruangan kan, kali ini saya seperti berada pada sebuah kelas belajar gitu, ruangan sekolah, karena di situ ada bangku-bangkunya dan ada papan tulis di situ, dan dia sedang menghapus sebuah papan tulis. Lalu laki-laki itu berkata sambil menghapus papan tulis itu, tidak hanya dalam satu hal itu saja, tapi juga dalam banyak hal. Jadi waktu itu ketika saya mengalami pergumulan itu, saya melihat permasalahan saya itu tidak berdasarkan apa yang ada dalam kacamata Tuhan gitu, walaupun dalam Alkitab. Mungkin yang saya katakan juga dalam video saya sebelum ini beberapa jam lalu, ketika saya mulai kehilangan suara Roh Kudus ya, bukan kehilangan suara Roh Kudus ya, maksudnya mulai tidak mendengarkan Roh Kudus dan mulai menjadi peka gitu. Dan ya mungkin saat itulah ketika kita itu mulai berpikir secara diri kita gitu, bukan dari sudut pandang Tuhan gitu ya kan. Sama ketika Adam mendengarkan apa yang dikatakan oleh Hawa dan Hawa yang dikatakan oleh ular, tapi tidak langsung Adam juga mendengarkan apa yang dikatakan oleh ular tersebut atau oleh iblis tersebut gitu. Saya kurang tahu ya, apakah ketika Adam tercipta gitu ya, ketika Tuhan mengatakan dia memberikan ini bukan ya, ketika Tuhan menciptakan Adam pada awalnya itu, apakah Tuhan Yehova sendiri juga mencurahkan Roh Kudus ke Adam gitu? Saya juga kurang tahu ya, mungkin kalau ada yang tahu tentang beberapa khotbah dari pendeta bisa berbagi di komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu. Awal rema saya awalnya sih di situ sih, hanya itu aja. Jadi hanya ketika kita bergumul itu kadang kita mengambil keputusan kita sendiri gitu, tanpa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, yang tentunya akan membuat kita ke dalam firman Allah dan perkataan-perkataan kejadian-kejadian di Yesus Kristus gitu, firman dari Yesus Kristus.
Cuman waktu saya berbagi rema tersebut, leader saya di Connect Group mengatakan ayat itu sebenarnya itu ditujukan kepada apa ya, dosa loh, bukan perbedaan pemikiran, tapi lebih remanya lebih kepada bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa gitu. Ya benar sih gitu loh. Selang beberapa hari setelah saya pikirkan, bahwa rema itu juga bisa diterima gitu. Cuman kali ini saya mendapatkan rema lagi gitu, mungkin untuk rema kedua kalinya dari minggu, nggak tahu kenapa ya, mungkin ya kurang tahu juga. Saya garis bawahi di ayat ke-9 nya, ketika Tuhan Allah memanggil manusia dan beriman kepadanya, di manakah engkau gitu. Seolah ketika kita telah melakukan perbuatan dosa itu justru apa ya, Tuhan tuh mencari kita gitu ya kan. Dan di ayat ke-10 dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Justru ketika manusia itu merasa berdosa gitu, mereka merasa nggak layak bagi Tuhan ini, nggak layak untuk bertemu dengan Tuhan ini, nggak layak untuk kemudian beribadah gitu kan, nggak layak untuk berdoa gitu, nggak layak untuk di gereja. Itu seperti beberapa orang mungkin yang juga berpikiran kayak gitu, nggak gimana ya. Justru kita harus bisa berbagi sama mereka loh. Ketika seseorang berbuat dosa itu justru sebenarnya Tuhan tuh mencari kita gitu. Tuhan tuh ingin kita mengakui perbuatan dosa kita gitu. Seperti yang dikatakan dalam ayat 11 ya kan, firman Tuhan, siapakah yang telah memberitahuan kepadamu bahwa engkau telanjang gitu. Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu gitu. Jadi sebenarnya ketika kita berbuat dosa itu, Tuhan itu sudah tahu gitu. Kalau kita merasa berdosa ya, ketika kita merasa berdosa itu Tuhan tuh sebenarnya sudah tahu kalau kita tuh sudah melakukan dosa ini, dosa itu gitu. Dan ya salah satu konsekuensinya adalah yang pertama kita mengakuinya, jangan melemparkan masalah seperti yang dikatakan, melemparkan berdalih gitu kan, seperti yang dikatakan oleh Adam bahwasanya dia makan buah ini karena Hawa yang membujuknya, bukan Hawa mengatakan dia dibujuk oleh iblis gitu. Justru itu yang membuat Tuhan itu murka juga gitu, sama kita, sama ketika kita melakukan perbuatan dosa, misalnya ya anak muda lah, misalnya dia terjerumus dalam narkoba, kemudian mengatakan karena orang tuanya yang broken home seperti itu, atau lingkungannya, teman-temannya yang nggak benar gitu. Padahal kan kalau soal teman ya kan kita bisa cari teman lain gitu loh. Kenapa kita mesti nyalain, oh ya aku terjerumus dalam pergaulan bebas karena teman-teman gitu. Padahal kan mencari teman itu kan pilihan kita gitu kan. Jadi jangan sampai menyalahkan orang lain gitu. Jadi secara tidak sadar gitu, kenapa kita terjerumus juga dalam pergaulan bebas itu ya karena keinginan kita gitu. Dan kebetulan ada teman-teman yang juga pergaulan mereka seperti itu ya kan. Ini kita mengatakan dalam alam bawah kita merasakan, wah ini salah satu kesempatan gitu. Jadi seperti itu, sama seperti ketika orang kita yang mungkin terjerumus juga dalam pergaulan bebas mereka, yang mungkin mereka mengatakan orang tuanya yang berkebun gitu ya. Dalam psikologi sih juga mengatakan hal seperti itu. Cuman kalau secara Alkitab kan ya mumpung ya kan, gimana ya saya mengatakannya, jika kehidupan seorang itu kalau jika pikiran remaja itu lagi kalut, memang mungkin wajar kalau mereka sampai nggak dapat solusi untuk mengatasi problem bukan dia gitu. Ya sebenarnya tugas-tugas kita sih sebagai
seseorang yang sudah dikaruniai Roh Kudus sama Allah dan pengetahuan akan roh akan pengetahuan sendiri, kita seharusnya yang memiliki kewajiban untuk mengabarkan, kita menolong ya, yang menolong ya dia sendiri dan Tuhan gitu. Tugas kita hanya mengabarkan aja bahwasanya ya Tuhan tuh sayang sama mereka ya. Pasti ada jalan sistem orang tua mereka itu broken home, mereka itu cerai kan, seperti itu. Pasti ada hikmat di balik itu semua itu gitu. Dan mungkin ya para penutua lah, dan ya para penutua dan mereka yang jauh lebih memiliki pengalaman itu bisa menjelaskan. Terus saya masih mencoba-coba dan raba-raba. Oke, sekarang balik lagi ke mimpi saya tersebut. Ketika saya mimpi berada di dalam sebuah ruangan, itu banyak orang dan mereka dipanggil untuk membicarakan permasalahan mereka. Kak leader saya itu mengatakan ketika mereka disuruh maju satu itu untuk mengakui pengakuan dosa gitu. Dan ya sih itu ya. Tiba giliran saya untuk mengakui dosa saya itu apa gitu. Ini kemarin kan sudah pengakuan dosa. Saya juga belum tahu kalau di Kristen juga ada pengakuan dosa. Saya tahunya kan di Katolik aja gitu. Ya agak sedikit malu sih gitu. Cuman karena saya udah umur ya nggak malu lah, udah banyak dosa juga apa yang perlu ditutupin sih gitu. Itu ya jadi mimpi saya tadi. Rema saya yang baru, kalau rema yang pertama karena manusia ketika mengalami pergumulan cenderung untuk memiliki pemikiran mereka yang sendiri dan tidak alkitabiah, seperti itu tidak dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau rema yang sekarang, ketika manusia melakukan perbuatan dosa itu justru Tuhan tuh mencari mereka, kamu di mana gitu, ya kan? Di manakah engkau gitu. Soalnya bahasa Tuhan kan sangat sangat lembut ketika kita berdosa itu malah dicari dan ditanya, kamu di mana gitu, ya. bukan langsung melakukan justifikasi gitu. Misalnya ayo gitu kan, hukum kamu kan gitu kan dan tanya dulu secara baik-baik seperti itu kan, mengapa seperti itu kan. Baru setelah itu Tuhan menghukum manusia. Berarti bukan penghukuman ya, tapi sebuah pembelajaran sih, hanya tanggung jawaban. Sebenarnya bukan penghukuman dari Tuhan ketika Tuhan tuh mengusir manusia dari surga, dan itu sebenarnya suatu bentuk pertanggungjawaban dari manusia ketika kita melakukan perbuatan dosa itu harus ada konsekuensinya gitu. Jadi seperti itu. Makanya ketika berbicara soal neraka ya, itu sebenarnya juga sebuah pertanggungjawaban dari kita sebagai manusia gitu. Jadi bukan soal Tuhan itu jahat atau enggak gitu. Kita pribadinya sendiri gimana gitu. Kita jahat nggak sama Tuhan gitu. Jangan kemudian kita berbuat jahat sama Tuhan karena mentang-mentang kita umatnya gitu kan, kita bebas-bebas saja ya. Dan Tuhan harus tetap mengasihi aja gitu. Kan harus ada timbal baliknya gitu kan. Dan konsekuensi setiap kita melakukan perbuatan dosa, tanggung jawaban kita itu apa sih gitu kan. Saya kira itu sih. Jadi rema di pasal 3 ayat 9 sampai 12. Kalau dari mimpi saya, mimpi plus rema tersebut, bahwasanya ketika kita mengalami pergumulan atau perbuatan dosa mana kita bergumul seperti itu. Jadi yang pertama, kita memiliki pemikiran yang berbeda dari keinjili gitu. Kita memiliki cara berpikir kita yang tidak injili, itu yang pertama. Dengan yang kedua, Tuhan itu sebenarnya sedang mencari kita sedang berbuat dosa. Jadi hanya dua itu ya. Nanti saya akan tulis di deskripsinya supaya untuk lebih lengkapnya gitu, dan mudah dipahami. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.